Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita membuat bot Telegram. Kali ini kita akan membuatnya di operating system Windows. Saya sendiri menggunakan Windows 10. Tentu saja kita akan menggunakan bantuan VirtualBox yang sudah terinstall Ubuntu ya, Ubuntu server. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan menginstal VirtualBox-nya terlebih dahulu, kemudian menginstal Ubuntu server, atau kalau tidak pengen repot-repot, teman-teman bisa mendownload image-nya VirtualBox Ubuntu server kemudian diimpor ke VirtualBox-nya ya. Ini sudah ada di tutorial sebelumnya, tutorial yang pertama untuk menginstal VirtualBox, atau tutorial yang nomor 3 untuk mengimportnya ya. Baik, atau yang kedua gitu ya. Baik. Kemudian kita pada pelajaran kita kali ini kita akan membuat bot Telegramnya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat bot Telegramnya, tapi di operating system Linux, walaupun tetap menggunakan VirtualBox juga, tapi kita akan membuat di sini lebih real menggunakan operating system Windows yang notabene teman-teman ternyata sangat banyak pengguna Windows. Tapi ini adalah tutorial terakhir saya menggunakan OS Windows ya. Jadi berikutnya nanti saya akan menggunakan Linux, tapi semua perintahnya sama sebenarnya. Jadi ini saya buat tanpa dipotong ya, langsung. Jadi kalau nanti ada error-error tetap akan tampil. Kenapa? Karena penting sekali pada saat kita develop itu keluar error-error, itu hal yang biasa. Gak usah kaget, gak usah bingung. Kaget juga udah biasa sih, tapi bingung atau panik tidak diperlukan. Baik, yang pertama bahannya adalah bahan tentu saja VirtualBox-nya ya, VirtualBox-nya yang sudah dilengkapi dengan OS Ubuntu server ya. Teman-teman bisa install ataupun download. Nanti di link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya. Kemudian yang kedua, teman-teman butuh Telegramnya, untuk Telegram, untuk menjalankan botnya, untuk ngetes dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman memerlukan Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Itu nanti kita pakai untuk editornya. Untuk teman-teman juga bisa sih menggunakan Notepad++ atau menggunakan Edit Plus atau menggunakan yang lain-lainnya, terserah ya. Saya sendiri favorit menggunakan Visual Code ini. Baik, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox-nya. Oke, kita jalankan VirtualBox-nya. Sekali lagi ini live ya. Tentu saja kalau terjadi error-error atau kenapa akan muncul dulu. Ini kok lama sekali. Nah, ini contohnya nih. Seharusnya cepat jadi lama. Oke. Udah muncul. Oke. Kita tunggu, kita minimize. Sepertinya komputer saya agak melambat ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Kalau terjadi kesalahan-kesalahan, teman-teman bisa melihat ini live tanpa diedit, sehingga kalau terjadi kesalahan, teman-teman juga bisa belajar bagaimana menghandle kesalahan itu sendiri. Kalau tetap bingung, silakan teman-teman bergabung di grup Telegram bot PHP. Nanti kita diskusi di sana ya. Tunggu. Oke, sudah masuk ke boot screen-nya, boot login-nya. Ini kalau keluar notif-notif seperti ini biarkan saja, ini tidak error ya. Ini tidak error, hanya
notif informasi saja. Nah, seperti ini. Ini kita masuk Bang Hasan, passwordnya adalah banghasan.com. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk, kita coba remote dari Windows-nya. Kita coba remote dari Windows-nya. Kita cek dulu IP-nya berapa. Dari sini kita ketik irconfig, kemudian kita dapatkan informasi IP-nya adalah 192.168.8.103. Kita coba remote dari Windows, kita ketik cmd, kita jalankan command prompt-nya. Oke, kita coba remote di sini. Kita ketik ssh min l login-nya Bang Hasan. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.8.103. Oke, kita masukkan. Kalau ada pertanyaan, jawab yes gitu ya. Ini karena sebelumnya sudah pernah login, maka tidak muncul pertanyaan. Kita masukkan passwordnya banghasan.com. Oke, sudah masuk. Langkah berikutnya, kita akan coba ini aja ya. Kita coba sharing dulu, share folder, biar kita tidak mengupload file yang ada di Windows ke komputer Ubuntu-nya. Oke, caranya kita akan coba install dulu beberapa komponen. Kita akan install komponen DKMS-nya dulu ya. Kita akan coba install sudo apt install. Yang pertama kita perlu install DKMS sama paket build essential. Masukkan passwordnya banghasan.com. Ini kita minimize ya, biar jendelanya bisa bersih. Kita jawab yes ya. Suggest paket menu. Oke, berarti kita perlu menginstal menu lagi. Jangan seperti install paket. Wah, ini internet di sini agak pelan, jadi mohon maklum. Oke, kita perlu menginstal menu, suggest menu. Oke, kita install juga suggest-nya, itu apt install menu. Oke, selanjutnya kita perlu menginstal VirtualGuest ya, VirtualBox-nya. Kita install VirtualBox-nya, sudo apt install VirtualBox util pertama, utilnya, kemudian utils kurang asing. Kemudian kita install juga VirtualBox guys DKMS. Oke, kita tulis ya, nanti khawatirnya teman-teman lupa. Jadi paket yang perlu diinstal. Pertama adalah build essential. Yang kedua adalah DKMS. Paket yang ketiga adalah VirtualBox-nya ya. Ini VirtualBox-nya. VirtualBox util sama VirtualBox DKMS. Oke.
Jadi ini paket yang teman-teman perlu install. Ada 4 ya. Kita tunggu sambil proses instalasinya. Nggak tahu ini kenapa lama. Biasanya cepet. Kita tunggu saja. Oke, ini ada notif dari Windows. Mungkin ini yang bikin komputer saya tadi agak lambat ya. Biarkan aja dulu. Oke, ada 4 ya. Nanti ini coba saya tulis di deskripsi aja. Ini saya copy dulu, saya amankan dulu dokumennya. Ini kok lama. Ini error. Oh, ini butuh restart Windowsnya. Lenovo monitor. Oke. Oh, mungkin berarti tadi ada update driver. Ini ya, kalau menggunakan Windows kadang kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Windows melakukan update atau melakukan perubahan OS. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita buka kembali VirtualBox-nya. Kita buka lagi VirtualBox-nya. Kita sharing folder ya. Kita klik sharing folder. Kita klik share folder. Kita add folder paths-nya. Oke, kita klik bawahnya itu, kita klik other. Oke, kita akan taruh di C aja ya. Kita taruh di C, teman-teman terserah taruh di mana ya. Taruh di C. Kemudian saya bikin folder baru aja ya. Folder baru namanya folder proyek ya. Kita kasih nama folder proyek. Oke, di C folder proyek. Folder proyek. Kita select. Kemudian folder name-nya biarkan proyek. Kemudian read only-nya jangan dicentang. Kita klik auto mount. Kemudian kita make permanen. Oke ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tutup. Ini ada error. Oke, biarkan aja. Next. Sudah itu. Oh iya, kita perlu mengatur settingan ini ya, settingan permissionnya. Nah, settingan permisi untuk usernya. Kita ketik sudo usermod min ag untuk mengubah grup ya, VirtualBox SF. Kemudian kita ketik username-nya. Username-nya di sini adalah Bang Hasan. Klik. Oke, sudah selesai. Kita coba lakukan reboot ya. Karena sesudah modifikasi ini perlu kita reboot. Oke, butuh akses sudo power reboot. Oke. Ini VirtualBox-nya sedang reboot. Oke, kita tunggu. Tutorialnya ini kali ini lumayan panjang ya. Tidak apa-apa. Oke, sudah masuk ke halaman login. Ini bisa kita teman-teman bisa dibiarkan aja ini. Enter ya. Kita biarkan saja ini. Kita coba masuk dari komputer remote command prompt-nya ya. Kita remote kembali SSH main L Bang Hasan. Kita masukkan passwordnya banghasan.com. Oke, sudah masuk. Kita lihat
Kita lihat folder MNT kosong. Kita lihat folder media. Oke, ini dia. Jadi letaknya ada di folder media ya. Letaknya ada di folder media. Ada di folder media. Jadi kita buka pakai Windows Explorer. Kita buka pakai File Explorer. Kita lihat di C. Kemudian C. Kita buka C. Kemudian di sini ada proyek. Nah, di sini proyeknya. Ini ada pada ini ya, letaknya berada pada letak folder SF proyek ini. Oke, baik teman-teman. Ini sudah bisa sharingnya, sudah berhasil ya. Kalau kita tes, kita bikin file tes ya, echo halo Mas Bambang. Kita bikin file halo txt. Bukan di sini, sebentar. Kita masuk ke foldernya cd media sf project ll. Kita lihat nggak di isinya. Kita bikin file di sini, isinya adalah halo Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Kita masukkan ke sebuah file namanya halo txt. Nah, ini dia filenya di Windows sudah kelihatan ya. Kita buka halo Mas Bambang. Oke ya, berarti sudah berhasil proyeknya. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan botnya. Oke, apa yang kita akan buat bot apa? Oke, kita masuk ke Telegramnya sekarang. Kita masuk ke Telegramnya. Ini kita buka Telegramnya. Oke, selanjutnya kita gabung ke grup bot PHP. Kita masuk ke grup bot PHP. Kemudian kita lihat pinnya. Kita buka framework nih ya. Kita buka frameworknya. Oke, kita open. Kita lihat. Oke, cara lain selain kemarin menggunakan perintah git atau compose, kita bisa download filenya ini ya. Kita bisa download ini. Kita tetap menggunakan compose saja ya. Kita menggunakan compose ini ya, composer ini ya. Kita Ctrl C. Oke, di sini kita coba compose. Oke, jangan lupa kita min-vv. Oke, composer not found ya. Kita suruh install sudo apt install composer. Kita install composernya dulu. banghasan.com. Oke, kita yes. Agak delay. Kenapa ini agak delay? Sepertinya komputer saya memang minta restart. Kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Ini sedang menginstal komposer ya. Oke, kita clear dulu. Oke, jangan lupa letak foldernya ada di media SF project. Ini artinya kita bekerja di folder sharing ya. Selanjutnya kita install lagi composer requirement PHP Telebot. Kita enter. Oke, biar proses download. Oke, kita lihat isi filenya. Belum jalan. Cat composer. Kita ulang.
proses download. Extract. Jadi error. Patient requirement root, memerlukan root ya. Untuk install memerlukan root. Oke, teman-teman bisa menggunakan root. Coba kita lihat isinya. Oke, sudah jalan ya, sudah ada filenya. Kita lihat di sini. Nah, ini filenya sudah ada ya, Composer, Avia, PHP Labor. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke folder proyek. Kita kembali ke folder proyek. Oke, ini sudah. Kita buka CMD yang kedua ya. Ini adalah, kalau ini di sini tulisannya Bangkasan app.php, ini artinya kita bekerja di VirtualBox. Walaupun ini ada di CMD, gitu. Tapi ini sebenarnya kita meremote VirtualBox-nya. Kita jalankan CMD yang kedua. Klik kanan di sini. Klik kanan di sini, kemudian kita jalankan yang kedua. Ini yang kedua. Oke, ini yang kedua. Yang kedua, kalau C, ini artinya di komputer Windows-nya. Kita masuk ke folder share C-nya tadi ya. CD, nama foldernya adalah proyek. CD proyek. Oke, kita dir. Ini isi file folder proyeknya. Oke. Terus bagaimana kita menjalankannya? Kita klik kode, kita ketik kode titik. Oke, ini untuk menjalankan Visual Code-nya ya, Visual Code Studio, Visual Studio Code. Ini sudah jalan ya, Visual Studio-nya. Kita tutup welcome-nya. Sudah jalan. Artinya ini file halo yang sudah kita buat tadi, kita tidak memerlukan file halo lagi. Tapi biarkan saja. Oke, selanjutnya kita mulai coding. Klik tanda plus ini. Kita kasih nama file index.php. Oke, kemudian kita mulai coding di sini. Garis miring PHP. Oke, Ctrl S untuk nyimpen. Kita lanjutkan, kita buka. Balik lagi ke jendelanya framework tadi. Untuk menjalankan kita perlu requirement si autoload-nya. Kita masuk ke sini, kita paste aja. Teman-teman bisa ngetik manual, atau kalau enggak ya copy paste kayak saya begini. Saya termasuk orang yang sedikit agak males, makanya saya copy paste. Tapi bagi teman-teman yang pengen belajar bisa melakukan ketik manual ya. Ini artinya kita meload frameworknya. Next, kemudian kita akan coba bikin ininya ya. Kita copy paste ini juga. Setelah di requirement, kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Token. Oke, kita memerlukan token. Tokennya ada di Telegram. Kita lihat masuk ke bot footer ya. Kita bot footer, kita klik my bot, Ceriwis. Kemudian token. Ini tokennya ya. Kita copy paste tokennya. Oke, kita paste di sini tokennya. Kita lebarkan ya, biar enggak sempit jendelanya. Lebarkan jendelanya. Oke, kemudian kita lihat nama botnya adalah Ceriwis bot ya, Ceriwis bot. Oke, kita simpan. Next, kita coba bikin hello world dulu ya. Kita coba bikin hello world. Kemudian ini kita bikin hello world di sini. Ini simbol ICO. Kita paste di sini. Kita bikin di sini, kita bikin ping.
ping, kita jawab, botnya menjawab pong. Oke, kemudian yang terakhir kita jalankan bot run ini. Oke, kita jalankan bot run. Oke, ini ya perintahnya. Pertama adalah kita tarik, kita requirement auto loadnya, kemudian kita inisiasi botnya, kemudian yang ketiga kita bikin perintahnya ping, kemudian yang ketiga adalah kita run. Oke, mari kita jalankan. Untuk menjalankan ini bukan di Windows-nya ya, bukan di Windows-nya, tapi di VirtualBox-nya. Tetap di command prompt-nya, tapi letaknya di VirtualBox-nya. Ya, sini ya. Di bahasan bot add bot PHP. Oke, kita jalankan di sini. LL untuk melihat isi filenya, kita klik php index.php. Oke, jalan. Kita tes masuk ke sini, ke bot service-nya, kita ping. Oke, jawab pong. Ini juga botnya sudah jalan, jawab pong ya. Terus kita coba modif, misalkan kita buat lagi, misalnya kita pengen mengetahui sekarang jam berapa gitu ya. Kita Ctrl C, kita bikin baru, kita mau tulis date gitu ya, date itu atau time gitu ya, time. Oke, kemudian kita kasih nama, kita informasi waktu, kita ketik date, D M Y, kemudian kita H I S, kemudian kita tambahkan WIB gitu ya. Oke, kita setiap kali polling jangan lupa kita restart ya. Kita restart, ini kita tutup aja yang punyanya Windows. Oke, kita Ctrl C, kita jalankan ulang php index. Oke, kemudian kita jalankan time. Oke, 21 Maret 2020. Ini ada min-nya, harusnya nggak kita kasih min ya. Kita hilangkan min-nya di sini. Bisa juga selain time kita menggunakan perintah date gitu ya. Jadi bisa time, bisa date. Oke, kita jalankan kembali, Ctrl C. Oke, kemudian kita tes ulang botnya. Time. Oke, sudah benar ya. Atau date. Ini jamnya salah ya. Ini jamnya salah. Ini pasti UTC, jam UTC. Jadi di Linux-nya yang salah timingnya. Kita Ctrl C, kita lihat date. Nah, ini dia, masih menggunakan UTC. Oke, masih menggunakan UTC ya. Jadi kita perlu mengubah UTC-nya ya, mengubah UTC-nya. Bagaimana caranya? Sekali lagi bagi teman-teman yang nggak tahu cara mengubahnya, kemudian lupa perintahnya, teman-teman bisa mencari di Google. Ya. Kita ketik kata kuncinya Ubuntu set time zone ya. Kita set time zone. Nah, ini dia perintahnya sudo dpkg data. Oke, kita lakuin. Oke, kita paste di sini perintahnya sudo dpkg reconfigure tz data. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita pilih Asia. Kemudian kita pilih Jakarta. Ini kalau saya posisi ada di waktu Indonesia Barat, maka saya pilih Jakarta. Bagi teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur, tentu bisa milih Jayapura. Oke, kita klik Jakarta. Oke, kita klik date lagi. Waktunya sudah benar. Sekarang jam 9.44, ini juga 9.44. Oke, kita jalankan kembali botnya. PHP index
keyboard.php. Kita pull, kemudian ceriwisnya kita jalankan. Time. Oke, jam 9.45 sama ya, waktu Indonesia Barat. Begitu teman-teman, untuk membetulkan. Next, kita coba belajar bikin apa lagi enaknya ya. Kita akan belajar bikin menu. Oke, kita bikin menu. Oke, sebelumnya kayaknya bot ceriwis ini biar enak kita kasih gambarnya ya, kita kasih fotonya gitu, kita kasih foto biar enak. Di bot fighter ini kita kembali ke back to, kemudian kita masuk ke edit bot, kemudian kita edit bot pic. Oke, kemudian kita coba kirim foto. Oke, misalnya foto ini. Nah, ya, picture lain-lain. Oke, kita kasih fotonya si ceweknya Goku aja ya, Cici. Oke, kirim Cici. Oke, sudah. Biasanya ini butuh waktu. Nah, ini botnya sudah diganti. Nah, ini dia botnya sudah ganti namanya. Kemudian kita kasih deskripsi botnya juga sekalian. Kita back to bot, edit bot. Oke, kita kasih nama deskripsi bot ceriwis, bot belajar dari bot PHP. Oke, kita lihat bot ceriwisnya. Udah, gitu aja lah ceritanya. Nanti kelamaan ya. Bagi teman-teman yang pengen ngotak-ngatik bisa di sini. Oke, kita lanjutkan tutorial kali ini. Kita sekarang sudah bisa bikin ping, kemudian sudah bisa bikin time, kemudian kita coba bikin tombol keyboard ya. Kita coba bikin tombol keyboard. Oke, caranya adalah tombol keyboardnya kita bikin pada saat start aja ya. Kita bikin saat ada start, cmd start. Jadi ketika ada start, maka apa yang dilakukan bot yaitu mengirim menu pesannya. Oke, kita kasih function. Oke, kita rapiin dulu ya biar nggak salah-salah. Oke, kita akan coba bikin menu gitu ya. Oke, enaknya mau bikin menu apa sih? Kita contek aja, kita akan bikin bot untuk menu makanan gitu aja ya. Kita bikin bot menu makanan. Kayaknya paling enak ke situs KFC-ku aja deh, kfcku.food ya. Kita akan lihat situs kfcku.com.food. Jadi bot ceriwis ini seolah-olah adalah botnya KFC gitu aja. Oke, internet agak lambat. Kita akan coba bikin menu-menu yang ada di sini. Nah, kita bikin spesial, combo, praktis, set, drink aja ya, nggak usah panjang-panjang sampai praktis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bikin 5 menu. Pertama yang perlu kita lakukan adalah bikin keyboardnya dulu, struktur keyboardnya. Keyboard, kita buat variabel keyboard ini. Oke, kita bikin variabel keyboard. Oke, kita bikin variabel keyboard. Menunya adalah spesial, combo, praktis. Kita bagi dua ya buat ininya. Menunya spesial, kemudian combo, kemudian praktis. Bener kan? Spesial, combo, praktis. Oke. Kemudian kita kasih titik koma, kita bikin keyboard lagi.
menu yang baris keduanya, set sama drink, set sama drink. Oke, terus coba kita kirim. Kita kirim. Kita kirim return bot, send message. Oke, send message, kemudian teksnya. Oke, kita bikin teksnya dulu. Teks. Halo, saya Voucher Wish. Kita pakai titik 2 ya, biar bisa menggunakan ganti baris. Ganti barisnya menggunakan garis miring backslash n ya. Halo, saya Voucher Wish. Silakan pilih menu di bawah ini. Oke. Kemudian kita kirim teksnya, kemudian kita bikin optionnya. Kita pilih optionnya. Optionnya adalah, kita ketik option aja ya, option. Oke, variabel option kita buat, yaitu, oke, kita buat reply markup ya, gunakan reply markup. Oke, kita buat reply markup, kemudian kita isi keyboardnya. Yaitu variabel keyboard. Oke ya, variabel keyboard. Jangan lupa titik koma. Oke, kita tes. Apakah ini error? Saya juga tidak tahu. Kita tes. Ctrl C. Kita jalankan kembali. Oke, jalan. Oke, kita ketik start. Oke, nah ini dia, jalankan ya keyboardnya. Halo, saya Voucher Wish. Ini adalah menu-menunya ya, spesial, combo, praktis. Ini kayaknya terlalu lebar ya, tombol-tombolnya lebar, kurang cantik gitu. Nah, karena kita perlu membuat recess, auto recess. Kita bikin di keyboard ini, kita rapikan dulu. Ini, oke, rapikan, kemudian biar rapi kita recess ya, recess keyboardnya, recess keyboard dengan kita true, jadi biar dibikin auto recess sama telegramnya. Oke, kita jalankan ulang, Ctrl C, kita jalankan ulang. Jadi Wish, kita start kembali botnya. Nah, sudah rapi ya tombol-tombolnya. Oke, terus bagaimana? Halo, saya pengen, ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan di grup bot PHP. Bagaimana kalau di sini dikasih ikon ya? Halonya ada ikon ini misalnya. Kita kasih ikon ini, ikon tangan ada di atas ya. Halo, kita coba menggunakan ikon halo itu pantasnya ini aja deh, ini nih. Oke, kita kasih tangan ini ya, biar halonya lebih enak. Halo, saya bot ini. Nah, ini caranya adalah tinggal kita copy aja di sini. Ini kita copy atau kita cut aja di sini. Kita cut, kita copy, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Kita tes. Jangan lupa di stop, kemudian kita jalankan lagi. Caranya stopnya Ctrl C ya. Kemudian kita jalankan kembali. Kita stop. Oke, ini di sini sudah ada smile-nya ya. Smile tangan. Halo, saya Voucher Wish. Silahkan pilih menu di bawah ini. Kita klik. Kok nggak muncul apa-apa? Karena belum dibuat ya. Oke, sekarang kita buat misalnya menu spesial. Kita klik menu spesial. Ini kalau di webnya menu spesial itu apa isinya? 9 pieces buket sama super family winner buket gitu ya. Nanti
Oke, kita bikin di sini. Ini menu start ya. Jadi ini kita kasih komentar ya. Menu start. Oke, kita buat lagi di sini. Menu spesial. Oke, sama. Kita copy paste saja ya. Menu spesial. Oke. Menu spesial. Kita buat di sini menu spesial start. Kita karena di sini spesial, maka kita klik spesial di sini. Spesial. CMD spesial. Oke. Kita spesial. Spesial kita buat pilihan menu spesial. Kita tulis pilihan menu spesial. Pilihan menu spesial. Oke. Sini menu spesial ada 3. Menu spesial ada 3, 9 pieces buket, 9 PCS buket, 9 pieces buket. Terus ini kita hapus karena cukup satu baris saja. 9 pieces buket, super family sama Winger buket. Super family sama apa tadi? Winger buket. Oke. Jadi kalau diklik spesial maka muncul menu pilihan lagi. Pilihan menu spesial. Oke, kita tes. Ctrl C. Oke, kita klik start. Oke, menu spesial. Nah, 9 pieces buket, super family sama Winger buket. Terus kalau kita klik Winger buket nih. Oke, kalau klik Winger buket isinya apa nih ya? Oh, 9 potong ayam sama gambar. Oke, kita akan coba belajar buat mengirim gambar. Pengen mengirim gambar ini, gitu ya. Ada banyak cara, tapi kita menggunakan pengiriman menggunakan image saja ya, menggunakan ID image. Kita lihat dokumentasinya si Framebot. Sudah saya tutup ya. Oke, kita buka kembali. Situsnya si PHP Telebot. Send image, send teks bisa, dokumen, send foto ya. Kita coba send foto. Ini event ya. Kita coba send metodenya ya. Foto, Ctrl F, kita ketik foto. Oke, ada send foto di sini. Oke, kita coba send foto. Cara untuk melihat bagaimana cara mengirim foto menggunakan ID, caranya kita kirim dulu aja foto yang mau kita pakai. Ini kita copy image, kemudian kita paste di sini aja. Oke, tidak terjadi apa-apa, memang benar. Nah, kita membutuhkan ID-nya, ID fotonya. Kita copy dulu ini ya. Kita copy ke responnya. Kita enter, artinya untuk ngopi. Kemudian kita buka JSON viewer ya, JSON viewer. Kita lihat JSON viewer. Kita paste, kemudian kita view image, foto 0. Ini dia file ID-nya ya. Ini file ID-nya. Kita copy file ID-nya. Bagaimana cara copy file ID-nya? Intinya ini ya, AG sekian RTX. Kita copy aja di sini deh. Ini dia, AG. Ini ID filenya. Nah, enter ID filenya. ID filenya ini ya, ID filenya kita copy di sini. Kemudian kita masuk ke codingnya. Menu spesial. Kita lihat, kita ketik di sini sub menu. Ini sub menu spesial ya. Ini sub menu spesial. Kalau ini menu utama,
menu start atau menu utama. Di menu spesial ini submenu 9 pieces buket. Bukan submenu ya, ini namanya item menu 9. Kita masukkan bot CMD 9 pieces buket. Kemudian kita ketik function, kemudian sini kita kasih ID file, foto ID sama dengan titik-titik. Ya, foto ID-nya ini. Terus kita kasih caption. Kemana perintahnya? Kita lihat option. Ada option. Bagaimana? Kita kirim dulu deh. Kita return bot send foto ya. Bot send foto, kemudian kita masukkan foto ID-nya. Kita tes ya. Kita tes apakah ada error. Kita Ctrl C. Ingat kalau polling kembali harus dijalankan ulang. Kita lihat kalau kita ngeklik 9 pieces. Nah, botnya sudah mengirim. Terus biar ada keterangannya bagaimana ini? Biar ada keterangannya, kita taruh di option. Kita lihat dokumentasi bot API ya, bot API Telegram. Bagaimana cara memberi caption atau teks di gambar. Kita Ctrl F, send foto. Send foto ini caption dia, caption, menggunakan captionnya. Karena di sini dibutuhkan caption, maka kita buat option di sini. Option sama dengan caption ya. Caption, kita isi captionnya adalah seperti keterangannya di sini. 9 potong ayam. 9 potong ayam. Berisi 9 potong ayam. Kita titik koma. Di sini titik koma nggak ada, kasih titik koma. Kemudian kita tambahkan di sini adalah option. Kita lihat ya. Kita jalankan kembali. 9 pieces buket. Ini belum jalan, berarti kita belum restart. Kita restart dulu. Unexpected. Nah, mungkin teman-teman akan keluar error kayak begini ya. Berarti ini ada error. Kita lihat di baris 58. Dia. Ini kenapa? Karena seharusnya menggunakan sama dengan lancip ini ya. Lancip. Kita ulangin PHP index. Kemudian kita jalankan 9 pieces buket. Ini dia dulu ada tulisan berisi 9 potong ayam. Untuk yang lain bagaimana ya? Super family, Winger buket, silahkan teman-teman selesaikan sendiri ya. Biar nggak terlalu panjang, tapi intinya sudah bisa mengeluarkan menu ini. Terus bagaimana kalau saya pengen kembali ke menu depan? Teman-teman bisa klik stop. Nah, kembali ke menu depan. Tapi kayaknya kurang cantik ya. Kalau kita ini user harus mengetik start, maka kita akan coba bikin menu tambahan. Ketika orang ketik spesial, masuk ke menu buket, kita bikin menu balik ke sana ya, back gitu ya. Kembali ke menu utama. Ya. Kita tambahkan di sini. Ini. Kita bikin keyboard baru, keyboard baris kedua. Namanya adalah menu
simbol arraynya ya. Jangan lupa menu. Nah, ketika klik menu maka akan muncul menu. Terus jangan lupa di sini selain start kita tambahin menu gitu ya. Menu gitu ya. Oke, kita jalankan Ctrl C PHP index, kemudian kita tes kembali dulu ke start. Oke, spesial kita klik, muncul menunya. Nah ini dia, ada kembali muncul menu. Nah kembali kan, baik, spesial ke menu spesial, kemudian klik menu, kembali ke menu utama. Oke, baik. Untuk selebihnya bagaimana spesial, combo, praktis lainnya teman-teman bisa menyelesaikan sendiri ya. Jadi saya pikir menu spesial 9 bisnis buket, kemudian muncul menu berisi 9 potong ayam, sudah ya, ini mengirim image. Bisa teman-teman lengkapi sendiri atau teman-teman bikin contoh kasus yang lain. Sudah jadi botnya. Saya pikir sudah terlalu panjang, nanti kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton, cukup panjang, lebih dari 50 menit ini ya. Terima kasih. Ingat, silakan mencoba, silakan banyak mencoba, banyak membaca dokumentasi. Jika ada kesalahan atau terjadi masalah, silakan bergabung ke Telegram pada grup .php ya. Silakan bergabung di grup Telegram .php. Nih, silakan bergabung teman-teman di sini. Kita nanti akan diskusi seperti di sini. Seperti teman-teman yang gagal menginstal VirtualBox, maka teman-teman bisa diskusi sini dan akan kita bantu sebisa mungkin. Kalau memang demikian, terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, klik like dan juga boleh subscribe-nya. Terima kasih.